Mas kok nggak pakai sandal jepit? Ya kebetulan saya nggak mau pakai sandal jepit Bu. Nah, kenapa? Ya nggak pengen aja. Oh, tapi saya mau ngasihkan sesuatu ya, boleh? Boleh. Sandal jepit, sandal swallow. Oke. Masih fit seperti Andy Lau. Gini. Kegeeran. Oke, gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arjuna Project. Kebetulan partner saya ada di belakang layar dan di sini saya ketemu ibu-ibu cantik ya. Amin, Macan amin ya. ya Allah. Oke. Kebetulan tadi saya ngobrol panjang lebar sama ibu-ibu ini dan siap untuk memberikan kata-kata motivasi buat teman-teman semua. Dan untuk itu Ibu, kata-kata motivasi yang untuk lebih bagus apa ya? Kalau saya karena seorang wanita, ya. Oke. Apalagi saya juga seorang ibu juga. Oh iya. Jadi Ibu dari anak-anak siapa? ya saya dari anak-anak bapaknya dong. Oh, oke, kalau oke. saya kan cuma ketitipan. Oke. Nggak mungkin ada anak kalau nggak ada bapak itu aja. Iya, Itu iya. anak-anak bapaknya ya. Oke. Ya. Anak itu ada anak saya ada kan perempuan. Ya. Nah di sana mungkin saya lebih banyak mendidik kepada anak perempuan itu bagaimana menjadi seorang wanita yang tegar. Oke. Untuk lebih jelasnya juga kita tanya dulu sama si ibu sebelah, jangan dianggurin karena dianggurin itu nggak bagus. Kasihan juga dia. Sahabat saya itu. Oh iya, Bu, Ibu mau kata-kata motivasi apa untuk hidup di setiap harinya? Kalau ibu sebagai seorang ibu dari anak-anakku juga ya, Iya. untuk ibu-ibu yang ada di alam jagat ini ya, Ya. tanamkanlah pendidikan yang utama itu adalah di rumah, Ya. adanya dari ibu. Kalau kita mendidik anak secara alami ya, secara betul, alami betul. gitu, secara alami, insya Allah akan ada hasilnya. Iya. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman, kata motivasi dari ibu ini kita ambil kesimpulan, didiklah anak di rumah, baru nanti setelah itu kasih pembelajaran yang minimal dan mungkin si anak itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Benar gak? Hehehe, benar gak Bu ya? Iya betul. Kata-kata motivasi yang lebih lanjutnya apa? Lebih lanjutnya selalu banyak bersyukur dengan apa yang Apapun, kita miliki. ya, apapun Dari hal keadaannya. ya, cara mensyukurnya itu dari hal yang terkecil. Oke. Seperti itu. Betul. Untuk lebih jelasnya lagi, ada lagi nggak yang ini? Ya kita lebih ini. Pas aja lah. Oke. Nanti kan nggak cukup waktunya. Gini, ada pertanyaan di sini Bu. Ibu kan tadi sempat ngomong yang harus ibu didik lebih dalam gitu loh. Adalah anak perempuan, bukan berarti anak laki-laki ini dikecualikan. Iya. Cuma kan anak perempuan ini harus ada perhatian khusus mungkin dari ibu. Itu alasannya apa ya Bu? Karena gini ya, bahwa kita itu kan lahir dari seorang ibu, Ya. ya, lahir dari seorang ibu, Lahir terus dari seorang wanita. dari seorang wanita, terus kita itu juga kan sebagai qadarullohnya sebagai wanita itu harus seperti apa, Iya. gitu. Pertama, di samping dia seorang wanita harus cerdas, Ya. tapi dia juga harus memiliki suatu kepribadian yang sangat lembut, nantinya akan seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya ya Ibu Suciati, bahwa didikan di rumah gitu kan. Jadi Iya. sentuhan-sentuhan sebagai wanita itu seperti apa, nggak kayaknya wanita itu tidak harus dengan arogansi. Iya. Jadilah pribadi yang begitu piawai dalam kepribadiannya seperti itu. Inti dari ibu, pelajaran yang dikasih ke anak itu kita kasih pelajaran-pelajaran yang bagus dari kita mulai dari rumah Dari tangga. rumah dulu. Nah, kalau misalnya kita udah kasih pelajaran untuk anak kita di rumah, mungkin nanti kalau misalnya dia keluar kota atau ketemu teman-temannya, mungkin akhlaknya lebih baik karena ajaran dari orang tua dari rumah.
Ya. kayak gitu. Yang pokok utamanya itu sama anak itu begini ya Mas, komunikasi yang baik. Ya, komunikasi di dalam keluarga ya. Ya, jadi antara anak sama ibu itu misal ya, anak keluar rumah, dia itu tanpa diminta sama orang tua, dia tuh cerita ke kita. Iya betul. Ya, tadi mama udah habis ini. Ya. Ya, berarti dari sana itu kita tahu bahwa anak kita itu seperti itu. Bisa, oh iya, kan kita sebagai orang tua hanya oh iya. Nanti kan ada penilaian. Oh Iya. yang ini mah jangan seperti itu. Iya. Yang ini jangan seperti Iya, itu. nggak bagus. Dari sana ada hikmah yang akan Iya, orang betul, tua betul. ambil, sama anak juga bisa Iya. diambil juga seperti itu. Berarti sih, bisa dibilang orang tua yang bisa menilai ya. Iya. Bisa. Nanti juga kan ada filteran sendiri Iya. seperti Iya. itu. Nah, dan saya juga kasih tahu juga kepada semuanya ya, Iya. hargailah ibu. Hargailah ibumu. Karena apa? Ibu itu Ya. ya kita saya nyambungin dari sahabat saya gitu, bahwa ibu itu adalah guru yang pertama buat anak. Betul. Kenapa Rasulullah juga ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kita hargai? Umbuka sampai ya sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Karena di sana itu banyak sekali jasa ibu itu terhadap anak-anaknya. Iya. Dan kenapa bisa sampai dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Kita harus sadar semua ya, saya mungkin pernah jadi anak. Saya juga sekarang jadi ibu. Iya. Saya sekarang juga jadi nenek gitu ya, Iya. dari 2 cucu ya. Satunya mau keluar. Tapi asa ini Asa apa? muda. Asa aku jadi GR. Mas sebentar gini ya. Ya. Mas orang mana sih? Saya orang Nias. Orang Nias. Mas kok nggak pakai sandal jepit? Ya kebetulan saya nggak mau pakai sandal jepit Bu. Nah, kenapa? Ya nggak pengen aja. Oh, tapi saya mau ngasihkan sesuatu ya, boleh? Boleh. Sandal jepit, sandal swallow. Oke. Masih fit seperti Andi Lau. Gini. Kegeeran. Oke, gini ya. Oke, jadi saya ada pertanyaan ini dari Suciati. Ibu Suci. Lepas dari pembicaraan yang tadi mengenai bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar, otomatis tentunya dimulai dari rumah tentu ya Bu ya. Mulai dari rumah dan juga terutama buat ibu-ibu harus mendidik anaknya dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan. Ini kan sudah dididik anaknya dari rumah. Nah, ketika nanti anaknya sudah besar, mungkin pergi keluar kota, otomatis dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya. Nah, Tahu ya. seperti yang kita ketahui, bahwa sikap dan perilaku seseorang itu bisa berubah tergantung daripada lingkungannya. Iya. Kira-kira motivasi ibu terhadap anak-anak untuk tidak terlalu Jauh. gampang terpengaruh Ya. dengan lingkungan bagaimana Bu? Seperti anak saya ya, suka misalkan waktu kemarin itu pergi keluar kota ya, Ya. ke Belitung. Oh. Di sana. Yang pertama sama anak itu supaya dia tidak lepas kontrol, komunikasi dengan ibu. Oke. Ya, komunikasi. Kita selalu mengasih tahu ke anak itu, Dek, jangan lupa sholat. Ya. Hmm, Sholat memang. 5 Ya, waktu. sholat 5 waktu itu yang pokok utama. Kalau anak sudah meninggalkan sholat, Insya Allah. kalau anak tidak meninggalkan sholat, insya Allah dia akhlaknya udah baik. Ya, tolong terapkan juga ya di keluarga juga, suami juga jadikan sebagai sahabat Ya. gitu. Jadi Iya betul. kita selalu pingin selalu melengkapi aja gitu. Jadi kalau misalkan suami sebagai sahabat, sebagai kawan, kita otomatis ya percecokan sih ada, tapi minimal akan tidak adakan seperti itu. Dan rasa cinta dan kasih sayang itu akan selalu ada terus. Kan suami itu jadi partner hidup Iya. maupun istri partner hidup. Kalau tanpa komunikasi semuanya buyar. Iya. Betul. Oke. Intinya apa Bu di sini? Intinya seperti ini sekarang. Tolong ya sama suami-suami Suami-suami orang. suami-suami
Bapak-bapak, Oke. pokoknya Ingat bapak-bapak. ingat bapak-bapak, suami-suami yang Iya. ada di Indonesia Ya, semuanya, seluruhnya. seluruhnya. Oke. Sayangilah istrimu. Jangan lupa komunikasi sama istri di rumah. Walaupun Jangan- kita serumah, tapi harus terus komunikasi. Oke? Jangan sibuk dengan pekerjaan Anda Itu. karena uang tidak cukup untuk membahagiakan istri, tapi waktu yang perlu ya. Betul. Nah, kayak gitu. Betul. Dan jangan lupa juga kepada suami ya, harus sadar. Soalnya gini, kita banyak sekali suami yang merasa dirinya udah punya dan segala-galanya bahwa itu uangku. Ingat, Anda punya istri, punya anak, bahwa rezeki yang Anda dapatkan itu ada hak istri, hak anak. Jadi bukan hasil Anda semua, Iya. karena istri dan anak itu di rumah, jadi rezeki anak dan Iya. istri itu dikasihkan kepada suami. Jangan Iya. ego jadi suami. Oke. Jadi apa tadinya? Enggak apa-apa. Emang benar. Emang benar. Nih buat adek-adek juga lu pade nih. Iya, iya. Punya suami, hargailah istrimu. Kami nggak punya Saya nggak suami, punya suami. istri. Punya istri, hargailah istrimu. Kalau Ya. saya, Hah? saya duda. Duda, Iya. carilah emak-emak. Sebelum ini mah pesan aja sama Ade ya, sama Oh, iya. kalian kalau udah menikah, Iya. kalau udah punya istri, Iya. sesibuk apapun kalian harus komunikasi dengan istri. Iya. Lagi apa mah? Udah makan belum? Perhatian. Perhatian aja. Jangan Uang itu bisa dicari, perhatian susah didapat. Betul, betul, betul. Soalnya gini, Bener? kalau nanti istri-istri kurang perhatian dari suaminya itu bisa cari suami yang lain. Iya. Intinya di sini saya ambil kesimpulannya. Hargailah seorang istri, hargailah perjuangannya. Dia telah melahirkan anak-anak kamu, dan rezeki yang kamu punya itu adalah rezeki karena istri kamu berdoa untuk suaminya supaya kamu dapat rezeki yang melimpah. Oke? Oke, jangan lupa juga selalu bersyukur Bersyukur itu lebih baik lagi ya. untuk anak-anak itu. Meskipun aja. resikonya kita lagi dalam keadaan apapun, bersyukur. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian kata-kata motivasi dari ibu-ibu ini, dan semoga Tuhan memberikan rezeki yang melimpah buat mereka juga, dan kita diberi kesehatan semua. Dan jangan lupa Amin, amin. dukung terus channel ini, subscribe, like, dan share. Oke, dadah Bu. Dadah. Dadah, makasih. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita Ya. janjian lagi di Oke. mana-mana, oke? Jangan di mana-mana. Apa? Kalau janjian di mana-mana nggak enak. Ini. Hah?